Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Al-Madinah Adim, NIM 101201119 dari Prodi S1 Farmasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera pendengaran atau biasa disebut dengan telinga. Telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Telinga dipersarafi oleh saraf kranial ke-8 atau nervus auditorius, terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar memiliki panjang 2,5 cm dan sebagian besar merupakan tulang rawan. Bagian luar dari telinga mempunyai fungsi sebagai corong mirip megafon untuk mengalirkan getaran udara ke gendang telinga. Selain itu juga mempunyai fungsi sebagai lokalisasi suara. Telinga luar terdiri dari dua bagian, yaitu pinna dan saluran telinga. Pinna adalah satu-satunya bagian telinga yang terlihat, atau yang sering kita sebut dengan daun telinga. Daun telinga adalah bagian pertama dari telinga yang bereaksi dengan suara. Fungsi pinna adalah bertindak sebagai semacam corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Tanpa corong, gelombang suara akan masuk ke kanal pendengaran dan membuat kita lebih sulit untuk mendengar dan memahami suara. Pinna akan mengatasi masalah perbedaan tekanan udara antara bagian dalam dan luar dari telinga. Yang kedua adalah saluran telinga. Saluran telinga kira-kira panjangnya 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk S. Fungsi saluran telinga adalah untuk mentransmisikan suara dari pinna ke gendang telinga. Bagian kedua adalah telinga bagian tengah. Bagian telinga ini dipisahkan dari saluran telinga luar oleh gendang telinga. Fungsi telinga tengah adalah untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Telinga tengah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, gendang telinga. Yang kedua, ossicles. Yang ketiga, tuba eustachius. Gendang telinga atau membran timpani adalah membran di ujung saluran pendengaran dan menandai awal telinga tengah yang berbentuk kerucut pipih. Bagian gendang telinga sangat sensitif terhadap tekanan dari gelombang suara membuat gendang telinga bergetar. Seluruh membran timpani terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar kulit kontinu dengan lapisan luar. Lapisan dalam selaput lendir kontinu dengan lapisan rongga timpani telinga tengah. Yang kedua adalah ossicles. Ossicles adalah tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam. Ada 3 tulang yaitu malleus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Selanjutnya, dari getaran akan dilanjutkan ke ossicles yang akan memperkuat suara tersebut dan mentransmisikan suara dari membran timpani ke telinga bagian dalam. Yang ketiga adalah tuba eustachius. Tuba eustachius punya fungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Tuba akan tertutup saat istirahat dan terbuka saat kita menelan sehingga telinga kita tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Tuba eustachius dilapisi dengan lendir seperti bagian dalam hidung dan tenggorokan. Bagian terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam adalah bagian terakhir dari telinga, memungkinkan kita untuk menerjemah gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama koklea, yang kedua vestibular, dan yang ketiga semikular. Yang pertama adalah koklea. Koklea dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan yang bergerak di dalamnya. Di koklea, gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Otak kemudian menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan pahami. Yang kedua adalah vestibular, bagian penting lain dari telinga bagian dalam yang mengatur keseimbangan. Ini terdiri dari utrikel dan sakul, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi. Mereka juga disebut reseptor gravitasi. Gangguan pada vestibular atau infeksi pada telinga bagian dalam dapat menyebabkan vertigo.
Yang terakhir adalah semikular. Semikular adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal belakang, di mana pada masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula punya fungsi mengatur keseimbangan dinamis, yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Demikian penjelasan dari saya tentang telinga. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya Najwa Al-Madinah Adim. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.